Oke, buat taruna-taruni ya, materi selanjutnya untuk kimia ya nak ya, itu bisa dilihat ya di buku paketnya tentang namanya isomer ya. Jadi kan sebelumnya kalau untuk senyawa hidrokarbon yang kita pelajari kan tentang alkana, alkena, alkuna ya. Bagaimana cara membuat strukturnya, bagaimana membuat penamaannya ya. Jangan lupa ya untuk alkena, alkuna ya, rangkap 2 sama rangkap 3. Oke, untuk materi selanjutnya nak ya, sambil dipahami nanti di buku. Topik kita mengenai isomer ya. Jadi apa itu isomer ya? Jadi isomer nak itu kita bagi atas 2 kata ya, iso dan meros. Iso itu artinya sama ya, ini sama artinya. Kemudian meros itu artinya bagian ya. Jadi kalau Bapak definisikan jadi gini ya. Kalau dikatakan isomer adalah senyawa karbon yang rumus molekulnya sama ya, tapi rumus struktur dan susunannya berbeda ya. Jadi kalau ada orang yang sama belum tentu ya bentuk tubuhnya itu sama gitu maksudnya ya. Makanya Bapak ulang lagi ya, senyawa karbon yang rumus molekulnya ya sama tapi rumus struktur dan susunan atom-atomnya berbeda nak ya. Oke, jadi di sini sebenarnya nanti di kelas 3 akan dipelajari lagi. Jadi di sini Bapak menjelaskan dulu jenis-jenis isomer itu sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama namanya struktural ya, yang kedua namanya ruang. Jadi kok struktural ini mencakup 3 bagian nak. Ada namanya rantai, posisi, sama fungsi ya. Rantai itu sama dengan rangka ya, posisi itu letak. Tapi di sini yang Bapak belajar, apa yang kita pelajari di kelas 2 hanya 2 aja ya, rangka dan posisi. Bagaimana nanti menggambarkan isomer rangka, bagaimana menggambarkan isomer posisi. Baru isomer ruang. Isomer ruang itu berarti menyatakan apa? Susunan nak ya. Ini nanti ada namanya isomer geometri ya. Nanti optis aktif di kelas 3. Jadi nanti di sini ada 3 ya yang perlu dipelajari nak ya. Di buku pakainya ya dibaca-baca. Karena untuk belajar online ini sangat sulit ya nak ya. Tapi diharap maklum lah ya. Oke. Jadi kenapa ada istilahnya isomer Pak? Jadi prinsipnya ada isomer nanti di sini nak ya. Ya gini. Yang pertama, setiap isomer itu jumlah atom C dan hanya harus sama dengan awalnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa pentana ya nak ya, berarti nak ada kawan sim pentana, tapi yang C-nya harus sama dengan pentana ya. Oke. Jadi kemudian yang kedua, setiap isomer itu memiliki perbedaan sifat fisiknya nak ya. Jadi kalau ada si A punya 5 atom C, si B juga punya 5 atom C, tapi bentuknya berbeda, udah pasti sifat fisiknya berbeda ya nak ya. Oke. Langsung aja nak ya, ini nanti Bapak jelaskan ya, tolong dibaca-baca lagi ya. Jangan nanti istilahnya kesulitan nanti kita di kelas 3 ya. Oke, yang pertama ya, Bapak jelaskan tadi kan ada 3 isomer yang kita pelajari. Yang pertama isomer rangka nak ya. Isomer rangka ataupun namanya rantai. Maksudnya gimana Pak? Jadi kok dikatakan isomer rangka nak ya, isomer yang berbeda pada panjang rangka ataupun rantainya nak ya. Oke, yang berbeda pada panjang rangka ataupun yang namanya rantainya. Misalnya langsung aja ya contoh. Kalau yang ini, kalau Bapak hitung ini, rantainya ada berapa? 4 kan? Namanya N-butana, normal. Karena tidak ada alkil ataupun cabang. Coba Bapak hitung yang ini. Nah, C-nya ada berapa juga? Ada 4 Pak, sama. Tapi masalahnya, kalau kita ambil ini sebagai induk, ada berapa induk yang terpanjang? Ada 3 ya, lurus ya 3. Ini berarti cabang. Ya, di sini tadi namanya normal butana, berarti butana. Di sini 2 metil propana. Bedanya apa? Lihat di sini panjangnya ada 4, sedangkan ini panjangnya ada 3. Itu namanya rangka. Ya. Makanya catatan tadi kan Bapak bilang kan, jika jumlah C-nya sama, titik didih. Titik didih nah. Ya, jadi kalau dalam namanya suatu senyawa hidrokarbon, makin panjang C-nya, titik didihnya makin besar. Tetapi ketika ada C-nya yang sama, titik didih
rantai panjang lebih besar. Jadi nak, normal butana lebih tinggi titik D-nya dibandingkan dengan propana, 2 metal propana. Walaupun jumlah C-nya sama, ini lurus. Ini ada cabangnya, ya. Itu kenapa? Karena interaksi antar molekulnya lebih besar untuk normal butana. Itu ya nanti kalau nanti dihitung nanti ada C-nya sama tapi rantainya berbeda, namanya isomer rangka. Oke ya. Berikutnya nah, yang kedua namanya isomer posisi. Isomer posisi itu apa Pak? Nah, isomer posisi adalah isomer yang berbeda pada letak ataupun letak posisi gugus atau ikatan rangkap. Ya, berbeda pada letak ataupun posisi suatu gugus ataupun ikatan rangkap. Tapi nak, induknya rantainya sama nak, tetap. Ya, namanya posisi letaknya. Contoh misalnya gini nak ya. Biasanya nak, untuk ikatan rangkap nak, biasanya alkena sama alkuna ya biasanya. Contoh misalnya gini nak. Coba, ini kan pentena. Kenapa pentena Pak? C-nya 5. Ini juga C-nya berapa lurus? 5. Lihat rangkapnya nomor berapa? 1. Ini rangkapnya nomor berapa? 2. Jadi yang perhatikan ini aja nak. Ya, jadi ini oke. Jadi kalau misalnya ada berbaris 5, posisinya itu berbeda letaknya, ya. Tapi kalau tadi baris 5 jadi baris 4 namanya rangka, gitu dia pada umumnya. Bapak rasa bisa ya untuk isomer ini ya. Nah, baru yang terakhir ya. Yang C namanya isomer geometri, letaknya nak ya, letaknya. Jadi prinsipnya nak, jumlah C hanya sama. Yang berbeda tadi adalah struktur, posisi sama letak. Letaknya itu apa Pak? Ruangnya. Jadi isomer geometri adalah isomer yang terjadi akibat adanya perbedaan letak atom ataupun gugus. Dan ini nak untuk alkena aja nak. Ya, untuk alkena. Ya, juga bisa untuk siklo, tapi nanti di kelas 3 lah ya. Dibagi 2 ya. Ada namanya cis sama trans. Jadi isomer geometri ada namanya cis sama trans ya nak ya, cis sama trans. Cis sejajar ataupun sepihak ya, ataupun namanya sepihak, sedangkan trans berseberangan nak ya. Oke, cara lihatnya gini nak. Kalau ada alkena rangkap, tangan C kan 4 ya, ini kan rangkap 2, 2 lagi kan ini. Dia dikonformasikan nak, 1 tangannya ke atas, 1 ke bawah, yang juga 1 atas ke bawah. Baru perhatikan cara mandangnya gini, inilah garis horizontal. Kalau ada gugus yang sama, C1 dengan C2, apapun itu yang penting kembar, letaknya di atas ataupun letaknya di bawah ya, cara ini nanti garis horizontal. Ini letaknya di bawah yang kembar kita namakan cis. Ya nak ya. Sekali lagi Bapak ulang ya. Apabila ada gugus yang sama, posisinya sama-sama di atas, C1 ya, ini C1A, C2A ataupun di bawah itu namanya cis. Dan kalau ada gugus yang sama C1 dengan C2, 1 yang di atas, 1 di bawah, namanya trans. Diperhatikan. Oke ya, gitu nanti ya. Kecuali nak, tidak boleh C itu yang 2 ikatannya atas bawah nggak boleh sama. Ya nak ya. Harus kiri kanan yang sama nak. Gak boleh ini sama. Ataupun yang ini juga gak boleh sama ya. Jadi tidak boleh ada satu atom C yang sama ikatan gugusnya. Ini bukan tadi ini ya, bukan isomer geometri nak. Berarti bukan isomer C sama trans. Ini juga bukan, kenapa? Karena tidak ada C itu ya yang sama antara C1 dengan C2. C1, C2 yang atas P. Ini S, yang bawah Q dengan R. Harusnya ada seperti ini. Ada yang sama nak. Ya, ini kemari. Itu nanti dia. Oke ya, yang penting harus ada yang sama antara C1 dengan C yang di sebelahnya. Tidak boleh C1 itu sama-sama gugusnya seperti ini. Ya nak ya. Ini mari. Jadi kau tanya, Pak, perbedaannya apa cis dengan trans? Cis tidak stabil karena gugus yang sama itu tolak menolak. Oke, sedangkan trans itu lebih jauh dia. Ya, nah, berarti ini nak kita katakan itu tidak stabil. Ya nak ya, tidak stabil. Sedangkan yang ini stabil. Ya, transnya nak ya, karena berjauhan gugusnya. Oke, sebagai contoh misalnya gini. Apakah 2 butena itu memiliki isomer geometri? Caranya nak, gambarkan dulu 2 butena.
Butena itu gimana Pak? C-nya 4. Butena. 1, 2, 3, 4. Alkilnya nggak ada. Tapi ada namanya 2 butena. Berarti rangkapnya nomor 2. Oke. Kenapa hanya Bapak taruh sini? Biar nampak tangannya nak. Berarti 1 mengikat H. Yang 1 mengikat CH3 ini nak ya. Nah ini dia. Baru nak konformasikan seperti ini dan ya ini. 1 ke atas, 1 ke bawah nak. Seperti inilah gambar Bapak. Nah, lihat ini ya. Yang ini H ini Bapak gambarkan seperti ini. Yang 1 yang C-nya sebelah kiri nih, yang ini Bapak taruhkan ke atas. Yang 1 H ini ke bawah. Ternyata kalau kita pandang, ya C ini dengan ini, ada yang sama kan? Ada ini. Ataupun ini boleh dipandang? Boleh Pak, boleh. Dan ini kan nggak sama. Nggak apa-apa. Nanti kalau ini sama kayak seperti ini dia nak. Nggak boleh. Ya. Harus C1 dengan C2 ini sama. Ataupun ini juga boleh sama. Ya. Kena posisinya di bawah. Yang dipandang gimana Pak? Boleh dua-duanya. Ya, ini namanya cis. Atau boleh-boleh aja nak. Jadi kalau isomer yang cis bisa juga dia harus trans. Bukan cis-cis aja. Cis bisa trans bisa cis. Ini dia. Yang si H itu Bapak taruhkan ke atas ya, yang ini. Inilah dia. Yang CH3 ini Bapak taruhkan ke bawah. Ya. Jadi posisinya apa? Nah, ini kenapa Bapak lingkari CH3? Biar menunjukkan bahwa bisa kita pandang CH3-nya. Lihat, ini kemarin kan beda. 1H, 1 CH3. Ini Pak, CH3, si H. Tapi itu nggak dipandang. Nggak boleh ininya sama, nak. Ini nggak boleh sama. Yang boleh sama adalah ini dengan ini. Oh, ternyata ada CH3. Gimana letaknya? Berseberangan namanya. Trans. Ya, itu pada umumnya. Oke. Tolong dipahami lagi, nak ya. Untuk videonya, biar Bapak kasih lihat contoh-contoh yang berikutnya.